Oke, ini kan tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Rika nih, karena Kak Rika sudah mengalaminya dari proses kuliah sampai pekerjaan juga, sampai perjuangan tentang bahasa isyaratnya, mempromosikan bahasa isyarat, dan membudayakan semuanya bahwa teman-teman disabilitas dan non-disabilitas itu adalah setara. Nah, saat ini tuh kita masuk ke Kak Salsa nih. Kak Salsa ini belum lulus, jadi pengalamannya akan lebih fresh baru nih apa kekinian dari mahasiswa sekarang. Oke. Gimana Kak Sasa pengalamannya selama kuliah Ya, saat halo ini? semuanya. Aku Halo Sasas, Kak. Rahma. Ya, aku mahasiswa statistika angkatan 2018. Sekarang masuk semester 7. Ya, udah semester tua, semester akhir. Lagi mulai sibuk-sibuknya ngurusin skripsian. Doain ya, guys. Biar bisa lancar. Amin. Oke, pengalaman ya. Jadi, fakultas aku tuh FYI itu belum akses gitu ya buat kursi roda di tahun pertama aku tuh. Bener-bener tangga semua, ya tangga semua maksudnya nggak akses sama sekali gitu buat aku yang kursi roda gitu kan. Terus one time aku tuh eh, sering apa ya, sebenarnya bukan anak BEM, cuman suka SKSD aja gitu loh Mbak yang kayak ngajak ngobrol gitu. Terus aku langsung sampein tuh ke temannya Kak Akmarin, Mas apa Kak Akmarin Pres BEM tahun Kiki, aku tuh Kak Kiki. Gigi gitu kan kayak Mas ini kali apa sih yang dibuatin kali buat aku apa namanya bidang miring gitu buat yang kursi roda ya dan akhirnya dibuatin lah itu eh, selang 6 bulan ya berarti aku masuk semester 2 tuh baru nah satu semester itu ya aku masih pakai pendamping kan nah tapi pendamping yang ngedampingin aku juga bingung gitu maksudnya kan kalau yang buat aku kan tangannya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya dan ya cuman ngebantuin aku tuh buat ngangkatin doang gitu terus kan kayak ya ampun kayak maksudnya bener-bener gak ngapa-ngapain gitu tuh bantuin akunya enggak gitu jadi ya akhirnya di semester 2 aku lepas dari pendamping karena udah mulai akses tuh apa namanya gedung di akunya itu kan nah udah gitu tapi masih ada problem lagi tuh jadi labnya Stat itu ada di gedung MP lantai 2 itu tuh gedung tuanya MIPA kan nah di situ tuh eh kalau aku mau ke atas itu harus diangkat harus digotong gitu loh dan tangganya kecil banget kan Mbak kayak aduh aku tuh suka stres gitu sendiri gitu loh kalau mau apa mau praktikum kayak gitu-gitu gitu kan terus udah mikirnya udah jauh banget terus nanti kalau sidang gimana ini aduh masih sudah angkat kan udah stres ya pokoknya terus sampai akhirnya eh aku tuh mikir caranya gitu aku kan awalnya nggak mau apa sama nggak mau sama sekali masuk organisasi ya awalnya kayak aduh udah ribet banget gitu kan cuman kepikiran kayak kalau nggak masuk ke sistem nggak bakal ada yang bisa berubah gitu kan apa ya yang seenggaknya cocok lah buat aku juga konsul juga tuh kemarin kak yang cocok apa ya akhirnya yang jurusan saya udah aku masuk jurusan sampai akhirnya sekarang eh, jadi dewan pengawas di SS gitu di himpunan akunya gitu kan. Nah di situ tuh aku ngomong gitu kan ke Kahim aku pas itu namanya masih Spark ya Mas kalau ada audiensi sama dekan atau apa boleh kali diajak gitu. Iya sah boleh boleh. Terus aku punya temen juga di BEM namanya Kens itu seangkatan aku juga. Nah dia tuh punya jabatan juga gitulah di BEM gitu kan. Terus ternyata dia juga apa namanya ngajak aku juga buat audiensi sama dekan dan ternyata itu hal apa namanya kegiatan yang sama bukan kegiatan yang sama apa undangan yang sama yang diundang undangan siapa ya eh ya kegiatan yang sama yang diundang sama Kahim aku gimana ya bahasanya ya Mbak jadi Kahim aku juga ngundang ke acara yang sama seperti Kens ngundang aku gitu ternyata gitu sama-sama apa namanya audiens sama dekan gitu kan ya di situ aku ya bukan curhat kali ya jatuhnya gitu kayak ngasih tahu kayak apa ini saya kalau misalkan di lab maksud saya susah gitu kan terus nanti ada tingkat saya juga gimana nanti kalau misalnya ada kursi roda segala macem terus kalau mau sholat juga di fakultas aku gimana gitu kan karena mau sholat aja aku tuh harus ke perpus saking ya nggak muat sama sekali itu
ruangannya. Sebel banget gak sih? Panas-panas gitu kan, udah mah jeda kelas aku tuh kadang cuma 15 menit, 10 menit gitu kan. Heboh. Masalah doang juga. Kalau lama ya kadang main dulu ke PSLD gitu kan, biar bisa ngadem atau gimana gitu. Tapi kalau udah mepet udahlah perpus gitu. Terus PDK-nya tuh yang kayak, hah emang iya gitu? Iya Pak. Gitu. Terus akhirnya dibuatin lah itu apa namanya si bidang miring buat ke MP2. Tapi masuknya tuh lucu banget. Jadi kita tuh harus lewat gedung MC dulu. Dari gedung MC naik lift dulu ke lantai 2. Dari lantai 2 nanti ada bidang miring buat ke gedung satunya, gedung MP ini gitu. Tapi ya udahlah, yang penting ada akses gitu ya buat teman-teman kursi roda. Nanti ada tingkat aku atau gimana gitu kan. Selain itu karena aku juga masuk sistem gitu kan, aku kan megangnya PSDM ya, jadi kan agak krusial di kayak apa namanya ospek kayak gitu-gitu kan. Nah seenggaknya tuh aku tuh buat teman-teman buat teman jurusan aku tuh tahu gitu gimana nge-treat teman-teman difabel gitu tuh. Makanya sering kali teman-teman yang di PSLD tuh kayak kadang tuh ngomong kayak, sombong banget sih nggak pernah main ke PSLD gitu kan. Sebenarnya bukan sombong atau apa, maksudnya aku tuh ada yang dikerjain juga di luar sana tuh gitu tuh. Sebenarnya buat ngebantu teman-teman apa namanya difabel nanti gitu kan. Terus kan akhirnya kalau nggak salah tahun ini gitu kan ada yang tuli juga gitu kan. Karena aku langsung sebelum mereka apa ya mempersiapkan lebih lanjut gitu kan, udah tahu duluan gitu nantinya ada teman tuli gitu, nanti kamu ya gini 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 gini, jadi aku ngasih tahu segala macam gitu, jadi seenggaknya tuh ada manfaatnya lah aku masuk ke sistem gitu sih. Terus apa lagi ya, oh iya sama aku juga sadar gitu bahwa nanti kerja ataupun ya nanti kehidupan nyata gitu ya setelah lulus ya aku tuh compete-nya tuh apa namanya berjuang apa ya namanya ya, kok berantem sih gimana ya, compete berjuangnya tuh lawannya tuh sama teman-teman normal gitu, bukan teman-teman difabel doang gitu tuh. Jadi kayak ya mau nggak mau aku harus terbiasa gitu buat apa namanya lombanya tuh sama teman-teman normal juga gitu sih. Ya mungkin segitu aja mungkin. Oh ya sama teman juga semangat juga gitu, semangat buat jalanin kuliahnya gitu karena wow, kuliah tuh tidak seindah yang kalian pikirkan guys. Tugasnya banyak sekali. Pusing gitu kan. Apalagi kalau yang apa namanya lagi corona kayak gini, itu tuh sering banget materi tuh nggak nyantol gitu. Apalagi kita yang anak MIPA tuh kan, anak MIPA anak eksakta kan agak ini kayak aduh nggak nyampe apa yang disampaikan dosen tuh nggak nyampe gitu, kadang tuh bingung gitu tuh. Nah udah dari situ ya udah deh teman-teman harus bisa apa ya berjuangnya lebih deh, tapi kayaknya semoga semester depan udah bisa balik lagi normal gitu kan, jadi ya apa namanya bisa mendapatkan ilmunya seutuh-utuhnya gitu. Dan jangan lupa kalau bisa ada ya tanggung jawab utama kita sebagai anak itu kan ya lulus ya dari kuliah gitu ya, maksudnya jangan mikirin yang lain, maksudnya tanggung jawabnya dulu aja dipenuhin gitu. Kalau itu udah terpenuhin pasti buat ngelangkah yang lainnya insya Allah lebih mudah gitu karena tanggung jawab kita ke orang tua udah terselesaikan. Itu kali ya Mbak. Oke, terima kasih ya Kak Sasa. Itu satu pesan yang selalu saya ingat dari Kak Sasa. Kuliah tidak seindah yang dibayangkan. Betul itu. Kayak semua teman-teman itu akan punya cerita sendiri selama menjadi mahasiswa. Dimulai dari ospek, menjalankan ospek, dimulai dari pendaftaran ya sudah tidak lolos sana sini, yang tidak akses soal-soalnya dan segala macam itu pasti akan menjadi drama masing-masing gitu ya.